tidak ada pembatasan kalau dari Rusia seperti apa ya Pak? Apakah juga akan ada penyesuaian Pak? Kita tahu bahwa kita juga ada CAATSA yang menjadi ketentuan dari Amerika. Sebagai negara non-blok, bukan hal aneh bagi Indonesia untuk membeli persenjataan dari negara mana saja, seperti Rusia, Turki, Prancis, atau dari Amerika Serikat. Itulah mengapa Indonesia sempat mempertimbangkan untuk membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia pada tahun 2021 lalu. Akan tetapi Indonesia harus melupakan rencana itu, lalu beralih membeli jet Rafale dari Prancis karena satu alasan. Dan alasan itu adalah CAATSA. Indonesia disinyalir tak ingin mengambil resiko dengan melangkahi aturan buatan Amerika Serikat itu. Apa sebenarnya CAATSA dan mengapa aturan ini seolah jadi jebakan dari Amerika Serikat? Countering America Adversary Stroke Sanction Act atau CAATSA adalah produk hukum buatan Amerika Serikat. Sederhananya, lewat aturan ini Amerika Serikat bisa memberikan sanksi kepada mitranya yang membeli alutsista dari Rusia, Iran, dan Korea Utara. Tiga negara itu dianggap sebagai musuh Amerika Serikat. CAATSA disahkan pada tahun 2017 pada masa jabatan pertama Presiden Donald Trump. Terdapat 3 pasal penting yang menegaskan larangan bekerja sama dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Di pasal 231, mitra Amerika Serikat bisa dikenai sanksi apabila melakukan transaksi dengan sektor pertahanan Rusia. Kemudian di pasal 104, Amerika Serikat akan mengenai sanksi bagi negara yang ikut berkontribusi dalam program rudal balistik Iran. Dan di pasal 321, sanksi akan diberikan jika Amerika Serikat mengendus adanya kerja paksa dan perbudakan warga Korea Utara di luar negeri. Aturan itu dibuat untuk menekan tindakan yang dianggap Amerika Serikat mengancam stabilitas global. Misalnya seperti pengembangan senjata pemusnah massal, dukungan terhadap terorisme, pelanggaran HAM, hingga agresi militer. Jika Amerika Serikat menilai mitranya melanggar CAATSA, Washington berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara tersebut. Sesuai pasal 235, ada 14 sanksi yang bisa dijatuhkan Amerika Serikat terhadap sebuah negara atau individu yang melanggar CAATSA. Mulai dari pemblokiran aset, larangan memperoleh pinjaman, larangan perizinan ekspor, pencabutan visa Amerika Serikat, sampai larangan masuk ke Amerika Serikat. Berikut daftar 14 sanksi yang akan diberikan Amerika Serikat bagi para pelanggar CAATSA. Namun Presiden Amerika Serikat bisa saja memberikan waiver atau pengabaian sanksi secara terbatas. Pengabaian sanksi bisa diberikan jika kerjasama terhadap Rusia, Iran, dan Korea Utara berhubungan dengan kemanusiaan. Misalnya mengirim obat-obatan di saat pandemi ke negara terkait atau pengiriman bantuan kemanusiaan. Pertanyaannya, pernahkah Indonesia masuk dalam radar CAATSA dan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat? Pada tahun 2021 sempat ada perbincangan yang menyebutkan bahwa Indonesia berencana memperkuat dunia aviasi dengan membeli jet tempur Sukhoi atau Su-35 pabrikan Rusia. Namun rencana itu batal dan Indonesia akhirnya beralih membeli jet Rafale buatan Dassault Aviation dari Prancis dan F-15 buatan Amerika Serikat. Pengamat menilai Indonesia kemungkinan ingin menghindari sanksi dari CAATSA karena membeli alutsista dari Rusia. Hal itu disampaikan oleh pengamat Military Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Khairul Fahmi. Namun selain CAATSA, Fahmi menilai ada alasan lain mengapa Indonesia dengan berat hati melupakan rencana untuk membeli jet Rusia. Pertama, karena biaya operasional dan perawatan yang mahal sampai kebuntuan negosiasi. Indonesia saat ini memiliki 16 unit jet tempur Sukhoi buatan Rusia, yakni Su-27 dan Su-30.
Indonesia bisa terkena sanksi dari Katsa jika membeli suku cadang langsung dari Rusia. Oleh sebab itu, perawatan jet tempur Sukhoi akan lebih mahal dari segi pemeliharaan dan perawatan karena diusahakan dari dalam negeri. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menyebut, Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk tetap mempertahankan kerjasama dengan Rusia dan menghindari sanksi Amerika Serikat di saat yang sama. Hal itu disampaikan Syafri pada Rabu 2 Juli 2025. Syafri pun menegaskan bahwa Indonesia adalah negara non-blok yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Maka Syafri menyebut tak seharusnya Indonesia menerapkan pembatasan dan bermasalah dengan sanksi semacam Katsa. Kita tahu bahwa kita juga ada Katsa yang menjadi ketentuan dari Amerika, tetapi sampai dengan saat ini kita bisa melakukan satu upaya-upaya yang kita lakukan dari dalam negeri untuk memperbaiki alutsista Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 yang memerlukan perbaikan. Jadi kita tidak ada masalah yang berhubungan dengan sanksi. Pun, jika kedepannya Indonesia memutuskan akan membeli Su-35 Rusia, ada sejumlah hal yang tanda kutip bisa menyelamatkan Indonesia dari sanksi. Pertama, karena pembelian senjata bertujuan untuk keamanan nasional RI, dan Indonesia memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat, maka Washington bisa saja memberikan waiver. Kedua, Indonesia bisa menunjukkan bukti komitmen diversifikasi alutsista, yang membuktikan bahwa RI tidak hanya bekerja sama dengan Rusia, namun juga negara lain seperti Prancis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerjasama Indonesia dengan Iran dan Korea Utara? Apakah Indonesia pernah masuk radar Katsa karena bekerja sama dengan Iran dan Korea Utara? Secara teknis, Indonesia bisa saja kena sanksi Katsa karena membeli senjata dari Iran dan Korea Utara. Indonesia bisa dianggap melanggar Katsa kalau mendukung program rudal balistik Iran, mendukung terorisme, hingga mendukung program nuklir Iran. Atau Indonesia bisa juga dianggap melanggar Katsa jika melakukan transaksi langsung dengan lembaga Iran yang disanksi Amerika Serikat. Begitu pula dengan Korea Utara. Indonesia beresiko dijatuhi sanksi apabila bekerja sama dengan lembaga militer, senjata, dan keuangan Korea Utara yang disanksi oleh Amerika Serikat. Namun sampai saat ini resiko itu masih sangat rendah. Mengapa? Karena hubungan Indonesia dengan Iran dan Korea Utara saat ini hanya pada lapisan hubungan diplomatik biasa. Indonesia tidak terindikasi terlibat dalam program nuklir Iran maupun Korea Utara. Indonesia pun tak dilaporkan melanggar sanksi PBB yang dijatuhkan terhadap Korea Utara. Penerapan Katsa oleh Amerika Serikat telah menunjukkan bagaimana kekuatan hukum dipakai untuk mengatur arah kerjasama global, termasuk dengan negara-negara mitra seperti Indonesia. Sebagai negara non-blok, Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih mitra pertahanan. Tetapi kebebasan itu tak selalu bisa berjalan lurus tanpa tekanan politik atau resiko sanksi. Pembatalan pembelian jet tempur Sukhoi dari Rusia menunjukkan bagaimana Indonesia memilih langkah aman. Tak hanya karena tekanan Katsa, tapi juga karena pertimbangan teknis dan efisiensi. Walaupun begitu, kerjasama pertahanan dengan Rusia tetap berjalan, setidaknya untuk keperluan perawatan armada yang sudah dimiliki. Inilah bentuk realisme politik, di mana Indonesia berusaha menjaga keseimbangan tanpa tersandra salah satu blok kekuatan. Pada akhirnya, dunia pertahanan tak lagi hanya berurusan dengan alutsista, tapi juga dengan kalkulasi politik global yang berlapis. Sesuai dengan prinsip non-blok, Indonesia seharusnya fleksibel dengan hubungan luar negerinya, sehingga tidak merugikan diri sendiri. Kira-kira langkah apa lagi yang akan dilakukan Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan asing? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.